Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Sehat Kota Balikpapan. Jumpa kembali di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Bersama saya pada hari ini Andina Paramita dengan tema Bincang Sehat mengenai tata cara pemberian SPP IRT. Sobat Sehat, topik hari ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena sering sekali pelaku usaha akan mengurus izin PIRT dan banyak sekali pertanyaan ya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang sehat tentang cara izin PIRT bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini. Baiklah Sobat Sehat, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya di YouTube Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Baiklah, tidak usah basa-basi lagi, Sobat Sehat, kita langsung saja berbincang dengan narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Apoteker Yogi Wahyudianto SSI. Beliau adalah Subkoordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Dina, salam sehat ya buat pemirsa semuanya. Apa kabar Pak? Sehat baik, ya Pak ya? Baik, ya. Alhamdulillah. Oke Pak, bincang sehat hari ini temanya menarik sekali ya Pak ya. Karena pemerintah Kota Balikpapan sendiri sangat mendukung UMKM di Kota Balikpapan ya Pak ya. Jadi untuk meningkatkan perekonomian untuk para usaha UMKM bisa untuk meningkat ya Pak ya. Ya. Nah, pemerintah Kota Balikpapan sangat mendukung sekali usaha-usaha, terutama untuk saat ini pandemi kan. Ya, betul. Usaha-usaha industri rumah tangga ini sangat kita giatkan, kita bina ya. Nah, tadi kita berbicara tentang tata cara pemberian SPP IRT ya Pak ya. Sepertinya itu bahasanya agak, kalau yang awam ya Pak ya, itu tidak tahu maksudnya apa ya Pak. SPP IRT itu pengertiannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Sekali lagi perkenalkan, saya Yogi Wahyudianto, saya apoteker di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Saya diberi tugas sebagai Subkoordinator Kefarmasian. Ya, saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya. Terkait pertanyaan mengenai apa sih SPP IRT? Ya, SPP IRT. SPP IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi RTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran pangan produksi RTP. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Dina. Ya, jadi SPP IRT itu Pak ya, jadi sertifikat produksi, kepanjangannya ya tadi, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ya. Nah, kemudian juga kita sering dengar ya Pak ya, ada istilahnya IRTP, kemudian PIRT, seperti itu ya Pak ya. Apa itu Pak bedanya Pak? Ya. Untuk IRTP itu adalah industri rumah tangga pangan. Berarti itu tempat produksinya ya. Yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis ya. Jadi di sini tempat produksinya ya, namanya IRTP. Kemudian kalau PIRT, produk industri rumah tangga, berarti produknya yang dihasilkan itu Mbak Dina. Oh ya, baik. Jadi itu nanti yang akan diurus izin edarnya, yang PIRT ya Pak ya, produknya ya. Jadi bisa kita simpulkan IRTP itu tempat usahanya ya Pak ya. Nah, kalau PIRT itu adalah produknya yang akan nanti para pelaku usaha urus izin edarnya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi hampir mirip-mirip ya Pak ya. Terkadang orang kalau apalagi yang baru mau memulai usaha itu ya, jangan sampai terbalik ya antara istilah PIRT dan IRTP. Ya. Nah, untuk fungsinya lagi Pak, ini kira-kira
untuk apa mereka diberikan izin SPPIRT? Ya. Fungsinya apa? Oh ya, baik. Jadi ya banyak yang tanya juga ya. Kenapa sih? Seringkali produk para kita, pelaku usaha bertanya. Ya, kenapa sih produk kita kok harus diurus izin edarnya ya? Kok susah-susah ngapain? Mau jual makanan minuman aja kok harus diurus izinnya ya? Nah, jadi banyak fungsinya Mbak Dina, pemirsa sekalian ya. Banyak fungsinya kenapa harus ada izin edar tersebut. Yang pertama, agar memiliki jaminan keamanan produk. Ya. Sehingga produk itu layak jual dan aman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan identitas produk tersebut ya. Karena dipastikan bahwa sebelum dapat izin edar, contohnya saja harus mencantumkan label ya. Di label tersebut ada beberapa informasi di situ ya, termasuk yang memproduksi siapa, termasuk komposisinya, sampai macam-macam. Jadi situ informasi banyak di situ sehingga mencerminkan identitas produk tersebut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini bisa sebagai daya tarik ya, daya tarik produk tersebut ya. Contohnya Mbak Dina dihadapkan dengan dua produk, sama-sama enaknya, sama-sama menariknya ya, harganya sama ya. Tetapi yang satunya ada izin edarnya, yang satunya tidak ada izin edarnya. Pilih yang mana? Pilih yang ada izin edarnya dong Pak ya, karena kita merasa aman. Ya, rata-rata begitu. Ya. Pasti pilih yang ada izin edarnya. Dan masyarakat sekarang sangat cerdas dan kita harus mencerdaskan masyarakat terhadap keamanan pangan ini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, dengan adanya izin edar merupakan salah satu tanda bahwa ya, produsennya itu sudah dibina dan diawasi oleh instansi yang berwenang. Contohnya ini PIRT ini ya, pasti sudah dibina oleh Dinas Kesehatan Kota dan diawasi. Kalau MD sama ML, MD itu merek dalam negeri, kalau ML merek luar negeri, itu pasti sudah dibina dan diawasi oleh Badan POM ya. Demikian itu ya Pak ya, itu fungsi-fungsi dari kenapa harus ada izin edar ya, itu. Jadi memang produk itu masyarakat akan merasa lebih aman ya Pak Yogi ya, jika sudah memiliki izin PIRT ya. Jadi sebagai nilai plus lah untuk pelaku usaha apabila produknya sendiri mempunyai izin PIRT ya. Nah, untuk peraturan-peraturan apakah ada yang mengatur Pak masalah perizinan SPPIRT ini Pak? Ya, jelas. Setiap pangan olahan itu ada aturan-aturan yang mendasarinya, dan banyak sekali ya Mbak yang sebagai dasar izin edar PIRT ini. Contohnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu tentang pangan. Kemudian Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 itu yang menyatakan produk-produk yang wajib izin edar itu yang masa simpannya lebih dari 7 hari. Nah, itu ada di situ. Kemudian ada PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ya. Dan yang terbaru sekarang ini peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian ada juga peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Dan ada beberapa banyak lagi data-data dukung terhadap izin edar ini ya, peraturan perundang-undang atau
PMK, Peraturan Menteri Kesehatan, ya itu Mbak. Jadi untuk saat ini masyarakat jangan cuek-cuek terhadap peraturan ya. Jadi sedikit-sedikitlah lihat peraturan-peraturan yang berlaku terkait pangan, terutama kalau Bapak Ibu yang memproduksi pangan ya, mulai sekarang care ya terhadap peraturan-peraturan ya, dibaca-baca, tinggal di-download aja atau dilihat di Google. Sekarang sudah mudah ya Pak ya, bisa di-download di mana aja ya, pasti masyarakat punya gadget ya, jadi bisa langsung menyimak lewat handphonenya ya, lewat gadgetnya masing-masing ya. Jadi banyak sekali juga peraturan ya Pak ya untuk izin edar sendiri. Tadi ada dibahas tentang masa simpan ya Pak ya. Berarti masa simpan yang lebih dari 7 hari Pak untuk yang dikeluarkan izin PIRT-nya? Ya. Produk-produk yang wajib diurus izin edarnya adalah produk-produk industri rumah tangga yang dikemas dan diberi label yang pada suhu ruang itu bisa bertahan lebih dari 7 hari. Oh, jadi yang lebih dari 7 hari ya? 7 hari. Kalau yang kurang dari 7 hari, kira-kira berarti tidak perlu ngurus izin atau bagaimana Pak? Ya, produk-produk yang masa simpannya kurang dari 7 hari, maksudnya kalau diletakkan di suhu ruang sebelum 7 hari dia sudah rusak. Ya, itu namanya istilahnya produk yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi di sini maksudnya adalah produk tersebut mudah ditumbuhi jamur, bakteri, sehingga sebelum 7 hari sudah rusak. Dan produk-produk inilah yang tidak wajib diurus izin edarnya. Ya, itu. Jadi kalau para pelaku usaha ini punya produk yang masa simpannya kurang dari 7 hari berarti tidak perlu ya? Ya, tidak perlu. Jadi kecuali Mbak, contohnya bakso, pentol bakso itu ya? Ya. Kemudian roti canel ya? Ya, roti Maryam ya Pak ya? Kayaknya ini kalau puasa-puasa ngomongin makanan kayaknya ini Pak ya. Masih baru jam 8, setengah 9 sudah terasa lapar kita membahas makanan ya Pak ya. Jadi itu kalau dijual secara kecil tidak perlu izin edar, langsung saja ada orang beli kita layani. Tetapi kalau siap diproduksi saji itu ya Pak ya, istilahnya dia langsung disajikan. Ya, kecuali diproduksi massal, kemudian dikemas, kemudian diberi label, ya itu harus diurus izin edarnya. Izin edarnya adalah MD, merek dalam negeri. Nanti yang membina atau yang mengawasi adalah Badan POM. Oh iya, Badan POM ya. Kalau di Kota Balikpapan sendiri ada Lokapom ya Pak ya? Ada Lokapom, nanti bisa koordinasi Bapak Ibu yang akan mengurus MD atau ML ya, di Kota Balikpapan ada Lokapom, nanti silahkan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Lokapom ya. Baik Pak Yogi, tadi seru sekali ya kita membahas tentang PIRT, IRTP, kemudian apa fungsinya. Nah, terus kemudian yang sering menjadi pertanyaan para pelaku usaha ketika mereka mau mengurus produknya untuk mendapatkan izin edar, mereka menanyakan alurnya Pak, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali? Bisa dijelaskan Pak langkah-langkahnya sampai mereka bisa mendapatkan nomor izin PIRT sendiri. Ya, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pemirsa yang akan mengurus izin edar PIRT saat ini, pemerintah sudah memberikan aplikasi-aplikasi yang relatif mudah ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, silahkan masuk di aplikasi OSS, Online Single Submission. Online Single Submission ya. Itu di oss.go.id ya. Silakan masuk di aplikasi tersebut dan akhirnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan NIB ya, nomor ya, Pak, izin apa itu NIB, berusaha. Pak? Nomor izin berusaha, baik. Ya.
Kalau ada kesulitan masalah OSS, silakan nanti bisa koordinasi dengan rekan-rekan di DPMPT. Oh, nanti dipandu langsung ya Pak ya? Dipandu, Iya. ya. Nanti akan dapat NIP. Setelah dapat NIP di aplikasi tersebut, nanti akan Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke aplikasi BPOM, aplikasi Badan POM. Iya. Ya, yaitu nanti Bapak Ibu bisa login dan masuk di sppirt.pom.go.id. Ya, setelah masuk di situ, ikutin aja petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu akan menyampaikan emailnya, nanti lewat email Bapak Ibu akan dikasih username atau password. Kemudian dengan username dan password bisa masuk ke aplikasi BPOM tersebut. Jadi Bapak Ibu ikutin aja petunjuknya. Di situ silahkan mengisi nama pengelolanya, nama produknya, kemudian kemasannya apa, komposisinya apa. Nah, sampai terakhir, dan salah satunya yang wajib adalah mengupload label, rancangan label. Oh, rancangan label ya Pak ya? Tidak usah takut-takut Bapak Ibu. Biarpun masih belum lengkap, tapi diusahakan lengkap ya. Tapi kalau masih belum lengkap boleh upload saja. Sehingga kalau sudah Bapak Ibu isi semuanya, dan saat itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan izin edar PIRT. Nah, untuk aplikasi untuk saat ini bedanya, kalau yang sebelum ada peraturan baru, Ya. izin edar ini diberikan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Tetapi setelah masuk aplikasi BPOM tersebut, izin edar langsung diberikan oleh aplikasi tersebut dari Badan POM. Itu kira-kira berapa lama Pak keluar nomor izinnya itu ketika kita memasukkan aplikasi, kita harus menunggu berapa hari atau bagaimana? Ya. Atau langsung? Umpamanya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian hari ini masuk OSS lancar, aplikasi sampai dapat NIP, lanjut lagi ke itu aplikasinya BPOM, dan semua diisi dengan lengkap, upload label. Hari ini juga Bapak Ibu akan mendapatkan izin edar tersebut dan bisa digunakan. Jadi benar-benar memudahkan ya Pak Yogi ya, aplikasi yang OSS ini ya. Jadi hari itu juga bisa langsung keluar nomor PIRT-nya. Ya, Wah, asal sangat membantu sekali saja, ini ya. Ya. Iya. Tetapi setelah masuk, setelah dapat izin edar, aplikasi tersebut akan diteruskan ke melalui aplikasi juga akan diteruskan ke Dinas Kesehatan. Oh, jadi dia berintegrasi ya Pak Yogi ya, langsung otomatis. Otomatis. Jadi rekan-rekan atau petugas di Dinas Kesehatan akan tiap hari itu ngecek. Ya. Iya. Tiap hari ngecek. Contohnya Ibu A hari ini telah mendapatkan izin edar. Kami lihat ya di Dinas Kesehatan terlihat, oh Ibu A betul telah mendapatkan izin edar PIRT hari ini. Nah, tugas kami di Dinas Kesehatan nanti akan memverifikasi Bapak Ibu. Ya, memverifikasi lewat aplikasi itu tersebut. Tetapi sebelum memverifikasi atau mengklik di situ, petugas Dinas Kesehatan akan mensupervisi di tempat produksi Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu. Jadi nanti akan dikunjungi seperti itu ya Pak Yogi ya? Ya, akan dikunjungi. Yang akan mengunjungi adalah petugas Dinas Kesehatan atau tim Dinas Kesehatan yang disebut DFI, District Food Inspector. Ya. Biasanya rekan-rekan di Dinas Kesehatan ada juga, kemudian rekan-rekan di Puskesmas juga ada, jadi menyebar. Kemudian kita turun ke tempat usaha atau tempat Bapak Ibu sekalian, tempat produksi makan minuman Bapak Ibu. Kami membawa form, ya. Form tersebut ada checklist, ya, checklist. Contohnya, apakah sudah Bapak Ibu apakah sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan? Ya, kalau sudah ada kita checklist.
apakah sudah ada tempat sampah yang tertutup. Ya, kita checklist sampai semuanya kita checklist, dan hasil akhirnya, Mbak, Ya. Bapak Ibu sekalian, hasil akhir dari checklist itu kesimpulannya ada 3 level nanti hasilnya. Level 1, level 2, level 3. Kalau hasilnya sudah level 1 dan level 2, ya, kami dari Dinas Kesehatan dengan seizin Kepala Dinas, ya, kami akan mengklik, akan memverifikasi semua yang sudah diisi oleh Bapak Ibu sekalian yang di aplikasi. Sehingga kalau kita sudah klik semuanya oke semuanya, ya, termasuk labelnya sudah benar, dan saat itu juga izin edar yang sudah diberikan tadi itu sudah layak dan berfungsi sampai 5 tahun. Oh, lumayan ya, Pak Yogi, 5 tahun ya. Berarti berlaku 5 tahun. Ya, tetapi kalau masih level 3, ya, kami Dinas Kesehatan atau sistem itu memberi waktu 3 sampai 6 bulan untuk memenuhi komitmen perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi ada komitmen lagi ya. Ya, ada komitmen setelah lagi. mendapatkan nomor izin edar, ya, para pelaku usaha harus memenuhi komitmen. Memenuhi komitmen. Yang masih kurang-kurang tadi pada saat kita visitasi ya, ke lokasi produksi ya, Pak ya. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, kami tetap akan membina, akan mendampingi sampai komitmen semuanya bisa terpenuhi, sehingga izin edar yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, ya, nanti bisa berlaku sampai 5 tahun. Ya, tetapi kalau sampai 3 bulan sampai 6 bulan tidak ada perbaikan, PR ya, tadi tidak diperbaiki, maka sistem Pak akan memblokir. Oh, jadi otomatis Pak ya? Otomatis ya, akan memblokir, atau kita kan tidak oke ya. Jadi kita izin edar tersebut akan dibekukan. Ya, dibekukan sampai Bapak Ibu memenuhi komitmen tersebut. Ya. Ya, jadi memang harus benar-benar ya Pak Yogi. Jadi setelah keluar nomor izin edar, para pelaku usaha harus benar-benar memenuhi komitmennya dengan rentang waktu 3 sampai 6 bulan. Iya. Sangat panjang lah ya. Sangat panjang ya Pak ya. Jadi sebenarnya sangat memudahkan para pelaku usaha. Ya, tadi juga menyinggung mengenai sertifikat penyuluhan ya Pak Yogi ya. Berarti para pelaku usaha ini nanti akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan ya Pak ya. Bagaimana Pak cara memperolehnya Pak? Ya, jadi bagi rekan-rekan atau pemirsa sekalian yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, kami Dinas Kesehatan Kota Balikpapan setiap tahun minimal mengadakan 4 kali pertemuan, 4 kali kegiatan. Setahun 4 kali ya Pak ya? Ya. Setiap apa itu berarti Pak? Setiap triwulan ya? Atau rata-rata tiap triwulan ya. Untuk saat ini kita sudah mengadakan 2 kali ya. Yang pertama karena kasus naik kita pakai sistem daring. Kemudian yang kedua kemarin sudah kasus turun, kita pakai sistem luring ya. Nanti sekitar bulan Juni ya. Ya, bulan setelah Juni, ini Pak ya, Lebaran ya. Ya, bulan Juni kita akan adakan lagi. Nanti terakhir antara November atau Desember nanti ya. Jadi diadakan setahun berapa kali Pak ya? 5 kali ya? 4 sampai 5 kali ya Pak ya. Nah, kalau misalkan mau mendaftar penyuluhan Pak, bagaimana pelaku usaha? Apakah datang langsung atau seperti apa Pak? Ya, biasanya rekan-rekan silahkan datang aja ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di bidang SDK ya. Ketemu SDK, kami nanti kami akan kasih form ya, kami akan kasih form itu akan diisi dan dilampirkan KTP dan foto, gitu aja. Ya. Jadi hanya bawa KTP dan foto ya Pak ya? KTP ya, fotokopi KTP dan foto berwarna ya Pak ya?
Ya, kemudian nanti para pelaku usaha akan dihubungi untuk mengikuti penyuluhan. Betul. Ya. Ya. Berarti perbedaan dengan sebelumnya peraturan ini, perbedaannya di penyuluhan ya Pak ya. Kalau dulu penyuluhan terlebih dahulu, baru mereka dapat mendapatkan izin edar PIRT. Kalau sekarang PIRT-nya sudah bisa ya Pak ya. Iya. Keluar duluan baru nanti penyuluhan mengikuti jadwal ya. Iya. Sekarang lebih fleksibel, Mbak. Oh iya. Ya. Kalau Dinas Kesehatan belum mengadakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan, silakan. Hari ini juga boleh. Langsung masuk OSS tadi, dapat NIB, masuk aplikasi BPOM. Bapak Ibu akan dapat izin edar. Ya, nanti kalau Dinas Kesehatan mengadakan penyuluhan keamanan pangan, silakan ikut untuk memenuhi komitmen tersebut. Nah, kalau yang sudah dapat, ya sudah langsung aja. Langsung saja tadi sesuai prosedur tadi. Lebih fleksibel sekarang ya. Ya, jadi Sobat Sehat sangat memudahkan ya peraturan yang sekarang untuk para pelaku usaha mendapatkan mendapatkan izin edar PIRT. Nah, dari izin edar PIRT ini kan ada nomor-nomornya ya Pak Yogi ya? Ya, ada nomornya. Nah, ini ada seperti semacam kode-kode pernah saya lihat di suatu produk. Itu kode-kodenya apa Pak? Artinya Pak? Ya. Contohnya ini ada ya ini. Ya, ini ada contoh produk ya. Ini ada contoh produk ini. Ini sudah dibina oleh kita. Binaan di Kota Balikpapan ya Pak ya. Nomor izin PIRT itu ada 15 digit. Oh, 15 digit ya. Jadi kalau tidak 15 digit itu palsu ya. Iya. jadi bisa identifikasi dari sana ya. Bisa diketahui di situ ada 1 sampai 15 digit. Nah, digit yang pertama adalah kode jenis kemasan. Ya, untuk saat ini yang terbaru ada 11 ya. Ada 11 atau berapa ya? 11 jenis kode pangan ya. Nah, kemudian digit kedua kode yang pertama kode jenis kemasan. Ada plastik, ada apa ini? Kertas ya, aluminium foil ya. Yang digit kedua kode jenis pangan. Kode jenis pangan ya. Apakah itu olahan dari kacang-kacangan, ada dari tepung, dari produk ikan ya, itu. Dan macam-macam di situ. Kalau digit ke-4, 5, 6, 7 itu kode provinsi dan kode kabupaten kota. Ya. Digit ke-8 dan 9 nomor urut produk pangan yang telah mendapatkan SPP IRTP di IRTP tersebut. Ya. Jadi umpamanya Mbak Dina punya produk. Produk ke-1 ya 01, produk kedua 02 gitu ya. Nah, jadi bedanya apa Pak dengan 01 02? Ya. Jadi yang produk pertama berarti produk yang pertama didaftarkan. Kemudian mengembangkan lagi. Oh, jadi kita boleh ya, berbagai macam produk boleh ya Pak Yogi ya kita mendaftarkan ya. Industri rumah tangga boleh memproduksi beberapa boleh, sekemampunya ya. Tapi yang bertanggung jawab ya, jangan banyak-banyak tapi terus tidak bertanggung jawab asal-asalan ya. Itu kodenya. Kemudian digit 10, 11, 12 sampai 13 itu nomor urut IRTP di kabupaten tersebut. Ya, jadi sekarang sudah ada 2000 lebih ya, produsen IRTP. Ya, IRTP pelaku ini ya, pelaku usahanya ya. Jadi sudah berapa? 2000 ya Pak ya? 2000 lebih, sudah banyak sekali ya. 500 lah ya. Kalau produknya sekitar 2003 ya dulu. Sekitar gitu. Nah, banyak. Dan tetap kita awasi, kita bina ya. Kemudian digit ke-14-15 itu tahun berakhirnya izin edar tersebut. Ya. Jadi otomatis sudah terlihat ya Pak ya, dari kode itu sendiri terlihat kapan expire-nya izinnya ini ya Pak ya. Ya, kelihatan. Dan karena di situ diberi waktu izin edar tersebut berlakunya 5 tahun, ya suatu saat nanti kalau akan expired ya segera diurus Bapak Ibu, masuk aplikasi lagi
Ya. Kemudian informasi bagi Bapak Ibu yang punya nomor izin edar yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang lalu, ya, akan berpanjang. Tidak apa-apa. Sekarang juga kalau sudah habis masa berlakunya, ngurus seperti yang saya terangkan tadi, masuk OSS. Kalau sudah punya NIB, tidak usah. Jadi satu orang itu hanya mempunyai NIB 1. Jadi satu orang Ya. satu NIB ya Pak ya. Kalau sudah punya NIB dan yang dulu sudah punya nomor izin PRT yang lama, ya, masuk aja di aplikasi tersebut. Jadi akan diberi izin edar baru. Ya. Itu yang lama, terus nanti caranya itu datang ke DPMPT ya Pak ya? Ya. Atau Langsung aja masuk OSS tadi. langsung masuk OSS aplikasi saja ya? Masuk aplikasi, kecuali ya, kalau ada kendala boleh nanti tanya Nanti ada dibimbing di sana ya Pak ya? Kalau di aplikasi BPOM kalau ada masalah silakan ke Dinas Kesehatan, nanti kita bimbing juga ya. Ya, itu. Perpanjangan yang yang sesuai aplikasi nanti 5 tahun ke depan ya tinggal saja. Di situ ada untuk perpanjangan. Ada pilihannya ya Ada Pak pilihan ya? Ada pilihan untuk perpanjangan. Jadi Ya. setelah 5 tahun para pelaku usaha bisa mengisi lagi aplikasi OSS itu ya Pak ya? Diperpanjang. Iya, baik. Jadi memang sekarang sangat memudahkan, zamannya online ya Pak ya. Ya. Jadi bisa kita daftarkan dari mana aja Pak ya. Yang penting ada internet tuh Pak ya. Jadi bisa jalan, bisa menggunakan aplikasi OSS ya. Ya. Sangat mudah. Jadi kode-kode PRT tadi 15 digit ya Pak ya. Jadi satu Ya. pelaku usaha boleh punya berbagai produk ya untuk didaftarkan, mendapatkan izin edar. Ya. Nah, kalau label sendiri Pak, adakah persyaratan harus seperti apa Pak? Label yang diupload harus mencantumkan apa saja Pak di dalam suatu label produk? Ya, di label nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti penyuluhan keamanan pangan akan diinformasikan lengkap nanti di situ. Tetapi kalau memang masih belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan, silahkan merancang label ya, paling tidak seperti ini. Ada apa ini? Ada nama ya, Ada nama ini ya Pak, nama mereknya ya Pak ya? Berarti mereknya. merek dagangnya ya Pak ya? Ini ada contoh ya. Ada Kemudian kode apa lagi, Pak? produksi. Kemudian Kode ada produksi. apa lagi? Ya, ini apa? Komposisi. Komposisi ya Pak ya, yang harus dicantumkan Kemudian ya. ada berapa gramnya nih ya. Nah, dan sekarang wajib ada nilai gizinya ya. Oh, ada nilai gizi Ya, juga kalau Pak ya? tidak tahu silahkan nanti koordinasi dengan kami akan arahkan ya. Jadi di rancangan label ditulis saja nilai gizi, kosongin gitu ya. Kemudian tanggal kadaluarsa. tanggal kadaluarsa ya, itu kurang lebih seperti itu. Silahkan didesain sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Jadi produk-produk ini bisa berkompetitif ya. Ya, karena label ini kan pertama kali kita melihat produk kan dari labelnya ya Pak ya. Jadi bikin masyarakat konsumen pandangan pertama langsung tertarik. Ya. Kami juga ikut memasarkan ya, memasarkan ke masyarakat bahwa produk-produk yang sudah kita bina supaya daya jualnya tinggi juga nanti ya. Ya, jadi memang label itu salah satu hal yang penting ya Pak ya dari suatu produk. Nah, ini kalau label Pak ada nggak yang nggak diperbolehkan dicantumkan Pak, kayak apa logo-logo kayak halal ini Pak? Boleh nggak kira-kira para pelaku usaha mencantumkan Pak? Ya, mohon Bapak Ibu kalau memang belum dapat sertifikat halal yang resmi, tidak usah mencantumkan label halal yang tidak ada dokumennya. Jadi urus dulu saja. Sekarang kayaknya lebih mudah ya di Departemen Agama ngurus label halal ya. Jadi sebelum dapat label halal yang benar, yang punya dokumen, ada
data dukungnya, ada sertifikatnya, jangan ditaruh di label. Jadi itu adalah melabui konsumen, nanti kena undang-undang nanti ya. Ya, jadi peraturan tidak boleh Pak ya kalau belum diurus ya. Jadi ada juga yang harus kita perhatikan dalam pencantuman label ya Pak ya. Jadi dan satu lagi, jangan memakai izin edar produk yang sudah didaftarkan, memakai dengan produk yang lain, produk yang belum didaftarkan. Jadi itu juga akal-akalan juga ya. Melabui konsumen juga tidak boleh ya. Jadi tidak boleh, urus saja Bapak Ibu. Kalau punya produk satu, urus izin edarnya. Ada produk lagi, pengembangan lagi, urus lagi. Dan tidak akan susah. Dan kami tetap akan membina. Ya, jadi Dinas Kesehatan akan membina para pelaku usaha ya Pak ya, siap membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar PIRT. Kayaknya seru sekali ya Pak ya, kita perasaan barusan bincang-bincang ini ternyata waktunya sudah diberi tanda. Ternyata sudah 30 menit ya Pak ya berlalu ya Pak ya. Jadi mungkin kesimpulannya dari awal, untuk para pelaku usaha yang akan mengurus izin edar sekarang lebih mudah alurnya ya Pak ya. Bisa melalui aplikasi OSS dan mengisi mandiri ya Pak ya secara online, dan langsung bisa pada hari itu juga dikeluarkan nomor izin edarnya. Nah, nanti dari Dinas Kesehatan akan langsung mengsupervisi ya Pak ya, mengaudit ke lokasi produk, di lokasi tempat usahanya para pelaku usaha. Nah, dengan catatan waktunya tadi 3 sampai 6 bulan ya Pak ya. Jika ada yang untuk memenuhi komitmen ya Pak ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga dengan segala kemudahan yang ada, para pelaku usaha harus memperhatikan syarat-syarat tersebut ya. Nah, jadi dari Pak Yogi sendiri apa ada yang mau disampaikan Pak buat sobat sehat pada pagi hari ini? Ya, sobat sehat sekalian, mari bagi sobat sehat, mungkin rekan-rekan atau masyarakat yang punya produk yang belum ada izin edarnya, produk IRTP ya, silakan sekarang juga boleh langsung aja masuk OSS. Yang belum punya NIB ya, kalau yang sudah punya NIB langsung saja masuk aplikasi BPOM tadi, izin edar ya, urus izin edarnya segera ya. Tidak usah takut-takut, semuanya tidak berbayar. Jadi gratis ya? Itu ya Pak ya, catatan lagi, semuanya gratis ya? Gratis ya. Penyuluhan keuangan pangan pun gratis kami fasilitasi. Jadi sudah semuanya difasilitasi ya Pak ya? Para pengusaha ini. Ya, baik Pak Yogi. Pak Yogi. Dan satu lagi, setiap saya bertemu dengan masyarakat, saya pasti pesan saya cuma ini: kenalilah apapun juga yang akan kita masukkan dalam tubuh kita, kenali juga apapun juga yang akan kita masukkan dalam tubuh orang lain. Orang lain itu siapa? Ya, suami, istri, saudara kita. Kalau kita punya produk, konsumen kita. Ya, betul sekali. Apa yang kenali? Kita kenali. Contohnya kalau obat apa ini yang akan kita masukkan dalam tubuh kita, apa yang kita akan kasihkan pada orang lain, keluarga kita, termasuk makanan minuman apa ini ya, ini layak enggak untuk saya masukkan dalam tubuh kita? Kenali dulu ya, kenali juga apa yang akan kita masukkan atau untuk kita berikan pada orang lain atau keluarga kita ya. Dan kalau kita punya produk, membuatlah produk tersebut seperti untuk diri sendiri dan keluarga kita ya. Kalau kita punya mindset seperti itu, saya yakin semua aman buat kita, aman buat konsumen ya. Demikian Pak. Ya, baik Pak Yogi. Terima kasih untuk kesimpulannya yang luar biasa ya, sobat sehat pada pagi hari ini. Bincang sehat kita sangat menarik. Sudah 30 menit berlalu. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal kita sampai akhir ini. Saya sebagai host
menutup bincang sehat pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Dinas Kesehatan Kota Balikpapan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat.